Shalom, selamat pagi Ibu, Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita di dalam menyambut hari yang baru pemberian Tuhan hari ini. Puji Tuhan, kita masih dipertemukan lagi dalam acara sapaan dan renungan pagi dari GKI Salatiga hari ini, Jumat tanggal 7 Maret tahun 2025. Sebelum kita memulai dan melaksanakan aktivitas kita di hari ini, marilah kita sejenak meluangkan waktu kita untuk membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita beraktivitas pada hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat, anugerah, dan penyertaan serta pemeliharaanmu yang selalu baru. Pagi hari ini kami rindu mendasarkan kehidupan kami dengan firman-Mu, karena sungguh kami mempercayai bahwa firman-Mu Engkau pakai sebagai sarana penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu, bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema sapaan dan renungan pagi hari ini adalah anugerah yang paling indah. Sedang bacaan firman Tuhan yang mendasarinya, saya baca dari kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam hidup sehari-hari kita tidak asing dengan istilah pemberian. Baik kita memberi atau kita diberi. Namun demikian, kita sering mengharapkan pemberian dari orang lain daripada kita tergerak untuk memberi. Pada pagi hari ini, pemberian itu kita kelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah pemberian yang diberikan kepada orang lain dengan kategori atau syarat-syarat tertentu. Pemberian semacam ini kita sebut dengan hadiah, kenang-kenangan, atau cindera mata. Sebagai contoh, hadiah ulang tahun, sebuah pemberian yang diberikan khusus bagi mereka yang berulang tahun. Yang tidak berulang tahun tentu saja tidak diberi. Hadiah hadir, pemberian yang diberikan khusus bagi mereka yang hadir dalam suatu acara. Hadiah kejuaraan, pemberian yang diberikan kepada mereka
yang telah memenangkan atau menjuarai sebuah kejuaraan atau kompetisi. Dan masih banyak lagi jenis hadiah yang berupa barang atau jasa sebagai suatu pemberian. Yang kedua adalah sebuah pemberian yang diberikan kepada semua orang yang layak untuk menerima. Pemberian ini kita sebut dengan berkat. Dalam setiap doa-doa kita sering memohon berkat dari Tuhan, baik bagi kita sendiri, keluarga, maupun orang lain. Hal ini tanpa kita sadari bahwa orang yang kita mintakan berkat itu layak untuk menerima pemberian dari Tuhan. Bahkan di dalam setiap doa syafaat, kita juga sering berdoa untuk bangsa dan negara, khususnya para pemimpin, supaya Tuhan juga berkenan memberkati mereka. Kita doakan mereka karena mereka juga layak untuk menerima berkat dari Tuhan. Sementara yang ketiga adalah sebuah pemberian yang diberikan kepada mereka yang semestinya tidak layak untuk menerima pemberian tersebut. Pemberian semacam ini kita sebut dengan anugerah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah terbesar bagi kita orang percaya adalah pengampunan dosa dan keselamatan. Kita menyadari mestinya kita tidak layak untuk menerima pengampunan itu. Sebab Tuhan Yesus telah mengajar kita, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi pada kenyataannya, Tuhan sudah mengampuni kita duluan. Namun, hati kita tetap keras, tidak mau mengampuni kesalahan orang lain dengan berbagai macam alasan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Minggu Prapaskah ini kembali kita diingatkan bahwa pengampunan dan keselamatan itu murni sebuah pemberian Allah, bukan hasil usaha kita. Untuk itu kita diingatkan untuk lebih mawas diri, meneladani pengorbanan Tuhan Yesus yang telah rela mati bagi penebusan dosa kita, supaya kita tidak mendapatkan kebinasaan namun sebuah keselamatan. Tuhan tidak terlalu banyak menuntut kepada kita. Hanya melalui berdoa, berpuasa, dan bersedekah, kita sudah ikut merasakan sedikit dari pengorbanan Tuhan Yesus. Selamat menghayati Minggu Prapaskah tahun 2025 tahun ini, dan selamat berkarya di hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Di pagi ini kami tahu dan kami percaya Engkau akan hadir di dalam setiap langkah aktivitas kami. Kami menyerahkan aktivitas kami, sisa hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.